Gua Digo. Gua Paul. Dan menurut kita gak akan ada anime Big 3 lagi. Setuju. Gak Itu akan. cuman satu. Udah, once in a lifetime aja. Akan ada Iya. Big 3, udah. Gak akan ada katanya ya, yang digadang-gadang akan the next Big 3 The next gitu. Big 3 atau yang kayak kita sempat bahas Dark Trio. Oh iya, tuh. Dark Trio kayak New Gen Big 3 Ah, gitu itu ya. Gak akan ada ya. Gak ada. Hanya mereka bertiga doang. Iya. Selama sejarah anime akan jadi Big 3 mereka Iya, bertiga doang. karena Big 3 itu diciptakan ya karena Big 3 itu ada karena mereka, bukan karena ada mereka jadi ada Big 3. Bener gak sih? Bener kan? Karena ada mereka. Jadi ada Big 3. Iya, Bukan Big iya. 3 itu isinya mereka, itu ya. Iya, Iya. iya kayaknya gitu deh sama sebenarnya. Ini karena maksud gue mau gue mau coba jelasin ya. Karena ada anime yang mendefinisikan generasi ini, makanya muncullah namanya Big 3. Bukan kayak dari dulu tuh ada Big 3 terus selalu ada generasi-generasinya. Oh, iya. Jadi ya Big 3 itu emang apa ya, spesial buat mereka doang gitu loh. Iya. Ya mungkin kalau ada pengen ada 3 apalagi mungkin bukan Big 3 namanya mungkin ya. Makanya mereka ada baru kayak Dark Trio atau apa mungkin ya New Gen apa gitu, tapi bukan Big 3 kasarnya. Bukan Big 3, gak bakal ada lagi. Emang sebenarnya kalau lu tahu gak sih sebenarnya kenapa namanya Big 3 gitu? Kenapa mereka dinobatkan sebagai Big 3? Kenapa mereka bertiga gitu? Coba jelasin dong gue. Enggak, gue mau nanya ke lu maksudnya. Gue kira Gue salah penasaran kayak soalnya beda-beda rumor orang tuh beda-beda. Ada yang bilang maksudnya pada masanya ini tuh yang top paling bagusnya, ada yang masanya top paling lakunya. Sebenarnya kalau lu tahu gak sebenarnya apa sih benar gitu? Sejauh yang gue tahu, jadi kan dulu tuh ada beberapa manga kan, manga publisher. Kayak yang kita tahu tuh Shonen Jump itu yang paling terkenal. Ada juga Giga Manga dan Viz Media, itu gue nggak tahu sih itu masuk ke Jepang atau enggak. Cuman pokoknya ada publishernya. Dan di situ tuh di publisher itu kayak satu buku itu tuh isinya beberapa manga yang mereka publish. Nah, Shonen Jump ini kebetulan memiliki kumpulan-kumpulan anime yang paling terkenal dengan sales paling tinggi pada saat itu. Pada masa itu. Oh. Jadi itulah kenapa mereka Big 3. Karena iya. Tiga manga ini adalah 3 manga dengan sales paling besar pada masanya. Iya. Di top 3 gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, jadilah kayak lebih dari sales, jadi definisinya kayak yang mendefinisikan sebuah generasi. Soalnya pasti di zaman itu, yaitu di tahun 2000 awal, gak ada orang yang gak tahu nih 3 anime nih. Iya sih, bener sih. Iya. Kalau itu hitungannya di seluruh dunia berarti ya? Di seluruh dunia. Iya. Gue paling jujur setelah gue lewatin dewasa gitu ya, baru nyadar sih kayak dimanapun gak ada yang tahu Naruto pasti. Semua orang pasti tahu Naruto. Mau nonton anime, mau gak nonton anime, bahkan kayak orang tua gue aja kayak gue tahu Naruto tuh apa gitu loh. Iya, betul. Ya seenggaknya taunya itu, seenggaknya tahu kartun atau ya apapun mereka nyebutnya gitu ya. Pasti tahu Naruto tuh ada tayang gitu, ada nyata. Ya One Piece ada juga yang tahu, ya Bleach juga ada yang tahu gitu loh. Tapi Naruto tuh nggak tahu kenapa ya, kayak di Indonesia tuh banyak, semua orang pasti tahu Naruto sumpah. Mungkin gara-gara itu prime time waktu hari Minggunya tuh Iya, pas banget tuh. Pas banget. Bareng sama Pokemon kan. Naruto kan hari weekdays. Weekdays ya? Weekdays weekdays tuh sore-sore. Orang-orang anak-anak udah pulang sekolah lagi main sore-sore nonton. Ya itu bagus tuh. Pas itu jam tayangnya. Nah, kenapa sih kita tiba-tiba ngomongin Big 3? Ada apa sih? Pengumuman. Pengumuman. Setelah 11 tahun. 11 akhirnya Big 3 kembali tayang di jam di secara bersamaan. Sebelumnya udah lama enggak ya berarti? Udah 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Terakhir itu kan di tahun 2011 Bleach di cancel. Oh. Kenapa dia bikin kasus di Twitter ya, Dik? Gue nggak tahu ya? Alasan kenapa Bleach di cancel ya. Abis itu di tahun 2014 atau 2014 manga Naruto tamat. Oke, ya. Dan di 2017 kalau nggak salah animenya tamat. Dan tinggal One Piece doang nih. One Piece kan sampai dari
dari awal keluar sampai sekarang kan belum berhenti kan. Maksudnya Belum. masih lanjut terus. Masih lanjut terus. Dan sekarang di season ini specifically Bleach kembali lagi Ya, dengan arc baru dia dan animasi yang ya pokoknya udah improve banget itu. Improve banget. Gue sempat baca ada orang kayak lumayan kaget lihat Bleach yang baru, terus kayak gue mau nonton dari episode 1 deh, terus jomplang banget gitu loh kualitasnya. Jomplang banget sih, jauh banget. Ya sebenarnya kayak One Piece pun juga lumayan udah come a long way gitu loh, perkembangan animasi ya. Sama kan Naruto lah, pasti ada perubahan juga lah. Betul. Dan juga Naruto tahun ini merayakan anniversary ke 20 tahun dia. Wah, ke 20 tahun. Berarti sekarang kan 2023 ya. Berarti dari 2003 ya berarti dia keluar ya. Ya kan 20 tahun. quick math. Ya kurang lebih gitulah. Ya sekitar. Dan untuk merayakan ini ada dua yang acaranya atau eventnya atau kayak perayaannya. Okay. Yang pertama adalah di awal tahun mereka voting namanya Naruto Top 99. Mereka bakal semua orang dapat kesempatan buat voting setiap karakter ya. Setiap ya, literally setiap. Sampai anjingnya Kakashi tuh ada banyak tuh. Itu ada semua tuh karakternya tuh. Siapa namanya anjingnya? Pakun kan yang paling kecil kan. Pakun. Tapi kan ada yang lain kan anjingnya. Oh iya. Kan dia kecil sih banyak anjingnya. Iya. Nah itu tuh bisa lu voting dan siapapun yang menang itu akan dibikin manga originalnya oleh Masashi Kishimoto, kreatornya dari Naruto. Dan ya surprise Minato yang menang ya guys. Iya. Tapi gimana ya kalau Pakun yang menang ya? Lu tau gak sih tempat ada gue gak tau sih spekulasi ya. Fans One Piece tuh ada mau bikin nge-troll. Jadi waktu deket-deket voting, mereka bakal voting semua Sakura biar Sakura menang. Anjing. Lucu banget. Tapi kayaknya fans Naruto akan nge-counter troll itu, bikin akun baru untuk nge-vote yang lain. Gitu-gitu Sakura jadi ranking 4 loh. Hampir berhasil loh. Hampir berhasil. Untung enggak. Iya. Jadi Minato yang menang. Tapi dari top 10 itu yang paling gue bingung ini. Apa? Ranking 7 tuh Naruto. ada yang nggak puas guys. 500 episode nggak puas anjing. Lu mau apa lagi cok? Naruto lagi jadi embrio di backstory anjing. Kayaknya ada mungkin pas time skip mungkin pengen tahu. Oh iya. Kamu sebenarnya tipis-tipis udah dikasih lihat sebenarnya kan dia latihan sama Jiraiya kan. Betul mungkin apa di belakang layar kan kita ada yang skip pengen tahu. Mungkin. Waktu selesai perang kan dia mau jadi Hokage dia harus belajar dulu kan. Mungkin pengen tahu belajarnya itu. Yeah. Walaupun ada sebenarnya kan dia Chunin exam sama Konohamaru kan terus kalah kan. Iya, terus kayak di tes juga kan dia belajar buat jadi Jonin kan dia ditumpuk gitu kan. Emang itu enggak cukup apa? Berarti udah anjing. Berapa orang yang pilih itu anjing? Nah, Minato yang menang. Dan dia mendapatkan manga yang kalian harus baca. Itu tuh tentang bagaimana cara Minato membuat Rasengan. Wes, the origin of Rasengan, bro. Iya, bro. Itu jurus yang sangat ikonik loh. Jurus yang sangat ikonik. Itu gue bisa bilang kayaknya hampir semua orang tuh kayak minimal tahu gitu loh. Iya, Rasengan. Terus gerakannya tuh itu doang yang paling ikonik kan. Kalau lu kayak gini gerakannya artinya Rasengan loh. Iya. Nggak ada yang lain kan. Iya bener bro. Baca lah guys. Itu bagus karena akhirnya Masashi Kishimoto yang buat lagi ceritanya. Tidak. Gue lupa lagi muridnya Masashi Kishimoto yang kerjain Boruto tuh bukan dia yang ngerjain. Iya benar. Dan di season ini Naruto akan kembali tayang dengan remake. Gue yakin kalian semua tuh beberapa udah nonton tuh video 10 menitnya di itu kasarnya trailernya ya. Trailernya lah. Trailernya untuk yang akan dirilis. Iya. Itu kan. Nah itu akan membuat kalau nggak salah 4 episode ya, tapi siapa tahu lebih. Gua nggak. Lebih. 4 episode berarti sama Minato juga gitu? Enggak itu 4 episode dari arc-arc yang ikonik yang dipilih loh ya. Iya arc-arc yang terpilih. Dan setelah gue lihat trailernya sih itu arc-arc yang sangat emang nempel sih di kita sih, iya nggak sih? Iya. Sangat ikonik banget yang sangat apa ya kasarnya yang sangat membentuk Naruto gitu ya nggak sih? Gila. Nah itulah akhirnya Big 3 kembali. Pengumuman selesai. Gila. Tapi lucu ya maksudnya mereka ini kan salah satu yang kalau di tahun ini kan udah
udah tua lah kasarnya ya. Bahkan Naruto gitu udah lama juga gitu ya. Tapi masih nggak tahu ya, kalau gue personally ngerasa masih hype aja untuk kayak ih balik lagi nih gitu. Bukan kayak udah lewat masanya gitu loh. Lu ngerasa gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Lu masih ada kok yang kayaknya nonton Naruto dari awal. Masih ada aja. Masih ada orang yang baru mulai journey Naruto. Masih ada orang yang baru tahu Luffy tuh apa? Udah goofy dari awal, bukan dari setelah Gear 5. Itu lucu ya, Gear 5 tuh menuai banyak pro dan kontra ya, bisa dibilang ya. Padahal hype-nya tuh gila-gilaan loh. Siapa yang ikut nobar? Ayo siapa yang kecewa sama Gear 5? Terus pas nobar krik gitu kayak. Iya. Bingung. Kita kan udah bilang di episode sebelumnya. Buat yang nonton Gear 5, enjoy aja. Aja tidak dulu bro. Mungkin memprosesnya akan lu jalanin nonton berapa kali lu baru ngerti kenapa maksudnya ini begini dan segala macam. Coba mungkin nonton lagi tuh arc awal-awal One Piece. Aduh gue pernah liat di Twitter tuh loh nobar-nobarnya kayak gimana ya? Gue nggak tahu how to feel gitu loh. Kayak cuman gitu. Akhirnya mungkin yang diekspektasikan sama penyelenggara kayak gitu kali ya. Gak apa-apa. Nice try. Mereka tuh udah kita udah sempat sentuh tadi kan, sangat berkembang banget ya secara animasi lah yang orang paling kelihatan paling kelihatan kan. Dari One Piece dulu yang seperti itu di episode 1-nya kan cara animasinya, sampai sekarang yang animasinya bergerak dikit orang nontonnya 0,5 speednya. Biar kelihatan impact frame-nya. Banyak tuh ada yang bikin apa? Frame by frame gitu loh. Iya. Frame-nya tuh kayak dot gitu. Kayak kalau misal Kaido nyerang tuh pasti di sama ini yang paling kelihatan sih, paling rame sih Zoro lawan King itu loh. Iya. Itu sangat banyak banget yang naruh di reels di TikTok potongan-potongannya gitu. Impact frame-nya kayak gitu. Paul katanya suka banget lah animasi kayak gitu. Ya. To be honest, gue tidak terlalu suka sebenarnya sama animasi sekarang. Choice pilihan. Paul tidak suka One Piece, guys. Waduh. Copot baju lu. Damn. Paul gak suka One Piece, guys. Ini gue potong nih di TikTok nih. Ya, gue gak suka One Piece terus gue potong. Oh, bro. Ya inilah namanya juga selera ya. Kalau masalah kayak gitu ya. Udah. Tapi ya begitulah, kayak terlalu flashy banget sih. Jadi kadang nggak kelihatan apa yang terjadi di itunya, di layar gitu. Sebenarnya yang apa ya? Yang lucu tuh kayak di Gear 5 reveal itu tuh satu chapter ya, jadi satu episode ya. Iya, itu juga tuh. Itu kayak jadinya kayak dragging ya udah biasa sih kalau One Piece tuh dragging. Iya. Satu chapter tuh nggak bisa jadi satu episode tuh. Nggak bisa sih, terlalu dragging. Tapi ya udahlah, nggak, itu udah jadi masalah lama di One Piece. Tapi ya mau gimana lagi juga ya. Kalau Bleach gimana? Bleach gue tidak nonton Bleach. Paul nggak suka Bleach, guys. Ya kalau itu iya, nggak apa-apa. Potong ini di TikTok. Takut sama fans Bleach. Gue nggak takut sama 5 orang. Gak parah banget, cuma 5 orang. 5 orang yang lu kenal semua lagi, teman-teman sini doang. Anjing. Ya Bleach sih perkembangannya sih jauh banget sebenarnya. Secara kalau kita masih ngomong secara visual ya, secara animasi ya. Apalagi tuh kalau lihat dari arc pertama tuh kayak maksudnya jomplang banget gitu loh. Lu coba bener sih, ada kan yang nonton Bleach lagi dari awal segala macem. Jomplang itu. Fillernya juga banyak banget. Ya, ini Mas yang ini juga banyak. Banyakan ini. Masa sih? Secara angka banyakan Bleach ya? Banyakan Bleach. Jauh. Oh. Makanya di cancel. Jatuh ratingnya. Makanya di cancel. Iya. Tapi 5 orang itu masih nonton ya? Masih suka ya? Tapi maksud gue di luar dari Bleach yang kita kira ratingnya turun-turun, waktu Bleach kembali dengan Thousand Year Blood War itu kemarin part 1-nya gila tinggi banget ratingnya langsung.
langsung naik lagi. Maksud gue adalah sejelek-jeleknya mereka, waktu Bleach kembali pun fanbase-nya pun tetap setia gitu loh buat nonton. Iya. Gue tuh ada satu aspek yang gue suka dari Bleach tuh apa ya power up dan transformation-nya itu loh. Nama jurusnya keren. Nama jurusnya dan keren-keren dan kayak gitu-gitu, kayak lu tiap karakter tuh punya bakal ada transformation-nya, bakal ada power up-nya, dan itu lu tunggu terus, lu hype terus untuk itu gitu loh. Itu ya sih yang menurut gue salah satu aspek yang bikin lu pengen nonton terus Bleach gitu. Jadi kalau masalah yang lain-lainnya menurut gue teman-teman yang lain tuh lebih inilah karakternya, developmentnya apa segala macam. Tapi buat ini sekarang anime sekarang masih sama nggak? Kayak kalau nggak salah tuh Bleach juga pacingnya juga agak kurang gitu buat arc yang ini. Di animenya berarti ya? Di animenya. Pacingnya sih gue ngerasa pas aja sih. Kayaknya sih mungkin masalahnya gini, gue yang gue kan side karakter tuh banyak ya. Kalau mungkin dengar kaptennya itu loh. Jadi kayak setiap kaptennya itu dikasih waktu time to shine masing-masing, ngerti gak? Oke. Jadi kan kaptennya ada banyak dan jadi musuhnya dia dibikin ada banyak juga gitu loh. Jadi kayak mereka buy one masing-masing dikasih waktu time to shine semua. Tapi despite itu semua sih masih berjalan dengan enjoyable aja gitu. Nggak kerasa sampai aduh dragging banget, nggak sedragging itu. Oke. Nice kan, pokoknya nice. Ya execute dengan oke lah, dengan baik kok. Ekspektasi penonton juga terpenuhi dengan kayak liat, ya kalau gue baca manganya ya kan, gue udah baca manganya sampai habis. Gue ekspektasi terpenuhi sih, kayak anjir keren nih gitu, worth it nih untuk baca sampai segini gitu. Dan diadaptasi dengan baik ya, diadaptasi dengan baik di animenya gitu. Proper lah, nggak over animasi sebenarnya. Kan Paul kan sebel dengan One Piece. Gue seneng ya jatuhkan teman. Boruto gak termasuk Big 3 ya? Gak termasuk. Terusan Naruto gak termasuk ya? Iya, lu tau meme yang Tom yang lu gak diajak. Aduh kesian banget. Sorry gak diajak. Jangan so asik. Gue kayak masih ingat-ingat dikit rasanya nonton di depan TV gitu. Gue feeling gue kayaknya masih sama waktu dari dulu sama sekarang waktu gue nonton Gaara lawan Lee. Wah bener. Gue kan iseng nonton lagi di YouTube ya. Dari fight scene-nya itu dong ya. Masih kayak anjir. Dan gue ingat momen itu tuh kayak gue ngerasa ini Gaara adalah threat paling bahaya gitu di anime Naruto ini. Menyeramkan banget gitu loh. Kerasa gitu aja. Terus waktu Gaara dikalahin sama Kimimaro gue kayak anjir. Ada yang lebih menyeramkan dari itu. Sebelah kan Kimimaro harusnya menang ya. Kok gak penyakitan ya. Berarti ya itu tuh benar tuh. Tapi ya gue takutnya aja sih manganya Minato ini bakal diadaptasin waktu Boruto akan kembali nih. Boruto kan sempat tamat nih part 1 waktu awal tahun. Oke. Dan baru-baru ini kembali lagi mereka part 2 dengan namanya Blue Vortex. Nama manganya. Boruto Blue Vortex gitu. Iya. Bukan Boruto Next Generation gitu. Blue Vortex. Mereka udah time skip kalau nggak salah 2 tahun ya. Blue Vortex artinya kayak Shippuden gitu berarti ya? Iya Shippuden. Berarti Boruto Shippuden gitu kan? Boruto Shippuden. Udah 2 tahun udah Naruto-nya Boruto udah Boruto gede. Oh, udah seumur Naruto ini ya, Naruto Shippuden. Kurang lebih lah, pokoknya udah time skip kalau nggak salah 2 tahun. Oh gitu aja. Ya mungkin nggak tahu sih kenapa ya. Ya nggak tahu, belum baru 1 chapter yang keluar. Iya sih. Ya nah gue takutnya ntar pas Boruto keluar animenya, dia kalau misalnya mau bikin filler Minato, terus jadi kurang bagus. Masa fillernya Minato sih kayak nggak. Ya soalnya kemarin aja yang fillernya yang cerita Sasuke aja dimasukinnya di Boruto. Kan itu kan yang Sasuke lawan dinosaurus kan sebenarnya itu novel tuh. Kalau gue nggak salah ya. Tapi dimasukinnya ke Boruto tuh jadi kayak diadaptasi dengan kurang baik gitu loh. Gue takutnya tidak tereksekusi dengan baik aja gitu. Iya. Please kalau ada orang yang kenal dengan animator atau Masashi Kisumoto bilang bikin OVA aja buat manganya Minato. Seolah-olah kayak nih Paul ngomong nih. Kayak ngomong sama teman sendiri ya. Bro sini dikasih tau nih sama Paul. Tolong bilangin ke Bang Masashi ya. Iya nih kayak janganlah. Yang bener ya bikinnya ya. Bikin OVA aja 1 episode khusus gitu. Terus studionya beda sendiri gitu biar kayak punya jadwal sendiri gitu kan.
Gak apa-apa deh kalau dikasih ke Mapa, gak apa-apa deh, gue maklumin deh. Mapa lagi anjing. Mapa lagi. Iyalah anjing. Atau Ufotable gitu kan, terserah deh mau yang viral, yang keren-keren, yang zaman-zaman sekarang yang now banget deh animasinya. Yang penting yang penting mereka punya jadwal sendiri buat bikinnya. Atau enggak dibikin sama Makoto Shinkai gitu ya. Buset. Lucu gak sih kayak style-nya kayak lu nonton Suzume, kalau kayak nonton Kimi no Na wa gitu. Ya bayangin kayak waktu Bijudama kan dar Madagoro Sekai wa Bang ada meteor bang. Anjing. Betulnya yang vote paling tinggi siapa sih selain Minato? Gitu. Nomor 2 tuh kalau gua nggak salah Shisui. Iya. Nomor 3 Itachi lagi. Itachi kayak udah beberapa ya. Makanya nggak tahu gue, mereka pengen pengen lihat Itachi masak lagi kali. Itu kan waduh. Pakai baju ini ya, Akatsuki gitu ya, masak telur gitu ya. Biasanya biar matang di Amaterasu kan gua. Terus dia pakai Mangekyou biar perserpihan telur tuh enggak ada. Oh, biar enggak ini. Iya biar enggak masuk. Aduh. Terus apinya biar pas tuh juga pakai Amaterasu, terus kayak anjing lucu banget. Kalau Shisui tuh sebenarnya nggak ada belum ada in depth-nya lagi tentang cerita Shisui sebenarnya. Tapi Shisui udah cukup sih ceritanya. Iya sih, maksudnya ada point of karakternya dia tuh itu aja sebenarnya kan, udah jelas. Ada di game-nya kan? Ada. Iya, cuman bukan cerita yang dalam gimana sih, cuman gimana cara akhirnya mata dia diambil sih. Iya sama iya. Yang dia ngeluarin Susanoo-nya dia itu kan. Kan cuma eksklusif di Ninja Storm ya. Iya betul. Iya. Oh, ini Ninja Storm juga kembali lagi dengan Ninja Storm yang kembali baru. Lagi. Iya. Apa yang baru dari Ninja Storm yang baru? Karakter sih, mereka nambahin karakter dari Boruto tuh. Ada tuh rata-rata tuh. Sampai siapa tuh? Siapa ya? Robot cewek yang bisa keluarin laser. Oh, gue lupa gitu namanya. Ya? Bukan. Kot tuh yang pokoknya rambut kuning. Tuh ada tuh. Iya, yang lawan Naruto kan? Lawan Naruto kan? Iya, itu ada. Ya gue maaf ya guys, saya tidak terlalu nonton Boruto banget ya, jadi tapi pokoknya ada di Storm itu. Kayak karakter kayak siapa namanya? Jigen gitu-gitu ya? Ada Jigen gitu-gitu. Jadi kayak nge-update lagi aja ya? Nge-update aja sih basically. Namanya masih Naruto Ninja Storm? Bukan Naruto. Bukan. Mereka kayaknya gak pede bikin Boruto. Dulu kan Naruto Ninja Storm terus Naruto Boruto gitu kan? Iya. Makanya tetap magangnya namanya Naruto. Naruto Ninja Storm Connection. Nyambung. Dia bawa ke Naruto, disambung ya. Iya. Lu yang dijual tetap bapaknya. Tetap aja di depannya tuh bapaknya itu yang di covernya. Iya. Gak bisa Jack, bayangan bapaknya itu terlalu kuat gitu. Gak bisa dilawan sama dia. Iya. Lu bakal beli gak gamenya? Kayaknya bakal sih. Bakal sih kayaknya gue. Kan lu kan fans Naruto sejati kan. Dan all time championship game fighting. Enggak. Udah. Itu dulu. Wes, keren itu dulu. Dan satu lagi guys yang sudah tayang nih ya. Sudah tayang di sekarang tapi kita nggak bakal sentuh ya karena ini sudah agak di luar. One Piece akhirnya keluar live actionnya. Woi, iya. Ya sekarang udah tayang ya guys. Gimana menurut kalian? Kita nggak mau bahas terlalu dalam sih. Apakah memenuhi hype-nya? Apakah memenuhi hype-nya? Masa mirip? Menurut gua hampir semuanya panjang hidungnya. Wow, lu bakal komplain tentang hidungnya ya? Ya, kata mirip kata Jackson. Yang gue bisa bilang adalah ya mereka melakukan yang terbaik lah di ada effortnya lah. Dan Odanya juga turun tangan kan dengan pembuatannya kan. Betul. Kita tahu ya, kita punya pengalaman banyak yang ngelihat anime diadaptasi di live action dan apa sih? Gak bisa menemukan feel yang sama gitu loh. Ya. Gak bisa, maksudnya kayak ya kan ada beberapa adegan-adegan tuh yang sebenarnya kalau di live actionin kayak gak bisa sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan kayak mereka find a way, gak usah untuk nyari feel yang sama, tapi apa ya, jadi kualitasnya cukup buat live action aja. Iya. Sih kalau masalah standar buat kita di anime live action tuh rendah gitu. Iya, kita nggak punya ekspektasi tinggi kan soal anime live action kan. Siapa tuh contohnya? Yeah. Bleach, Dragon Ball, Death Note. Dragon Ball. Gila. Tapi gue akan bertanya kepada kalian. Live action One Piece, dubbing Jepangnya itu adalah voice aktornya yang asli. Oh iya? Iya. Wow. Nah jadi, kalian nontonnya di dub atau sub? Jeng.
Buat orang-orang yang bilang, waduh, lucu banget lagi anjing. Aduh lucu banget lagi. Kan karena banyak yang ngetai-taiin ya. iya kan kalian bilang Anjir rasa nonton anime di dub. nonton Dikasih Uno reverse card aja. Terus Uno reverse card bangsat lucu. ayo. Sub sih tapi waduh. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ayo gimana kayak gitu. Lu gimana Ul? Nontonnya bakal. Gua akan nonton di original Inggris. Oke. Karena gua merasa gua akan lebih nge-appreciate dengan aslinya, dengan bahasa aslinya. As it intended. Ya sama dengan kayak lu nonton anime sub gitu kan. Iya. Ya dengan gimana ini dibuatnya secara original mungkin lu coba apresiasi itu ya. Betul. Gua so far sih udah nonton secara dengan pakai Inggris. Ya oke aja, maksudnya kayak ya cukup kok. Ya gue tidak bisa pungkiri kok memang kalau misalnya suara Luffy tidak akan bisa diubah. Iya. Tapi apa berarti gue mau ngomong apa ya? Ngeblank. Lanjut deh. Gue lupa tadi gue mau nanya apa. Cuman yang mainin Luffy itu sudah melakukan yang cukup baik kok. Gitu loh. Dan juga Zoro-nya ganteng, Pak. Wah, anjing. Zoro-nya ganteng sih. Iya, gue jadi pengen penasaran menurut lu cast-castnya tuh di apa ya? Di ini secara akurat nggak? Dipilih secara bagus nggak menurut lu pemilihan castnya? Ini yang gue baru nonton di live di interviewnya. Luffy yang mainin itu ditanya, kok bisa lu dipilih jadi dipilih Oda? Ya waktu itu gue casting, ya kan. Abis itu gue casting dan gue nanya ke Oda, kenapa lu milih gue? Katanya adalah karena lu buat gue ketawa. Wow, sumpah lu. Anjir sesimpel itu ya. Dan itu esensi karakternya Luffy. Terus abis itu orang-orang pada yang gue baca komennya adalah dia langsung nge-refer waktu Roger kayak he left. Waduh. Anjing tapi gue main trading. Maksudnya keren sih. It's awesome bro. Maksudnya simple banget. Oda bilangnya kayak you made me laugh. Lu buat gue ketawa. Dan itu esensi karakter Luffy kan? Iya. Udah bukan apa-apa kayak ya udah bikin gue ketawa. Berarti ini sudah dipilih sama Tuhan bro, di chosen by God bro. Lu bayangin ada salah satu BTS itu kayak sama Oda diginiin. Oh, gue pernah lihat. Dikasih straw hat ya. Anjing. Itu anar loh bro. Baper. Ya udah, pokoknya itulah live actionnya. Enjoy lah live actionnya. Jangan FOMO kayak Gear 5. Wah, bukan FOMO lah Ul. Kan itu mereka udah berekspektasi, udah ada hype-nya soalnya. Yang inevitable gitu loh. Ya, nikmatin ya. Berarti bulan ini anime eating good man. Iya, ini stuff banget dengan good stuff gitu. Iya. Apalagi kalau lu pecinta anime zaman dulu seperti Big 3 ya. Iya, kayak yang orang-orang yang sangkatin kita dan tumbuh dengan anime gitu ya. Pasti lagi rejoice nih, kayak anjing lagi nostalgiknya tuh lagi tumbuh lagi nih. Itulah kenapa pun entar misalnya Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man lah, Demon Slayer itu mencapai level yang sangat terkenal, mungkin salesnya pun bisa melebihi One Piece dan lain-lain, tapi yang diingat itu bakal lebih diingat Naruto, One Piece dan Bleach, I guess. Gak ikhlas aja ngomong Bleach. Gak ikhlas aja. Akan lebih diingat Big 3 yang lama karena impact-nya tuh jauh lebih besar menurut gue. Iya sih. Tapi gue tidak bisa bilang sih buat mungkin di masa depan, di saat anak-anak zaman sekarang, gue kayak udah tua banget ya. Maksudnya orang-orang yang tumbuh besar dengan Jujutsu Kaisen dan yang lain-lain tuh di saat Jujutsu Kaisen 20 tahun anniversary mungkin kayak gini juga. Mungkin akan kayak gini juga. Di saat Demon Slayer di remake kayak gini juga mungkin kayak gini juga. Tapi kalau kayak gitu di remake kayak gimana lagi ya Ul? Maksudnya apa ya, kayak gimana lagi animasinya apa segala macam? Lu bisa kalau kayak Demon Slayer kayak misalnya dia jurus air gitu, keciprat loh kayaknya. Sampai keluar layar ya. Experience-nya kerasa ya. Iya. Aduh anjing.
Lucu banget lagi. Kayak Gojo gitu kan, pakai kekuatan biru dia ketarik loh ke TV. Wah, gitu ya. Kayaknya gambarnya udah begini deh, pakai Unreal Engine gitu deh, kayak yang hyper accurate RTX on gitu loh ngasih. Atau lu bisa di Shibuya-nya gitu loh. Waduh. Oh, ternyata VR. Oh, VR ya gitu ya. Terus lu kayak ngeliat lu lihat di Shibuya Arc gitu kan. Iya. Oh, gini kejadiannya. Ya terus lu kalau di Monster lu di Infinity Castle itu kan kayak, Terus lu kayak kebalik gitu tiba-tiba. Waduh. Jual experience. Eksperimental. Ya, enggak tahu sih. Ya itu masih perjalanan masih panjang. Mereka masih lebih muda kasar anime. Dan mungkin gue bakal merasa terharu sih pada saat itu terjadi. Pasti ada yang bakal bikin foto. Misalnya kayak Yuji, Tanjiro sama gue nggak tahu lah satu lagi, let's say Deku ya, sama Deku gitu. Itu di foto, gambarnya tuh bentuknya foto. Terus kayak di belakangnya itu ada Naruto, Ichigo sama Luffy tuh kayak lagi ngerangkul mereka gitu loh. Iya, kayak penerus nih cerita gitu. Iya, kayak. Sama seperti dulu waktu Naruto, Ichigo sama Luffy tuh dirangkul sama Goku. Goku doang. Iya, Goku doang. Iya, emang itu grandfather-nya deh. Iya. The grandfather of all anime bisa dibilang mungkin. Grandfather of shonen sih. Shonen ya. Iya. Di atasnya Big Three itu ya. Di atasnya Big Three itu. Berarti itu bukan termasuk Big Three kan ada yang bilang tuh. Bukan. Oh, bukan. Dia lebih tua soalnya. Lebih tua ya, lebih senior lagi ya. Bener. Dia kayaknya yang membuat Big Three itu ada. Ya, gitu. Dia kayaknya mempopulerasikan anime di luar. Dia bikin anime itu go internasional kayaknya. Oh, yang nembus internasional pertama kali gue bisa dibilang. Maksudnya kayak yang bikin mainstream gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin ya, enggak tahu mungkin. Kayaknya itu sih kayaknya tentang Big Three dan animasinya sekarang. Pasnya di state Big Three sekarang kali ya. Mungkin yang there's not much about it juga sih maksudnya, tapi ya intinya nikmatin. Ya, baik lagi kita selalu bilang gitu ya, kalau ini apa, nikmatin aja ya. Karena at the end of the day anime itu adalah bentuk entertainment yang untuk dinikmatin. Mau lu ngekritisasi apapun pasti ada orang yang nikmatin anime tersebut. Jadi nikmatilah remake Naruto 4 episode yang dibuat dengan cinta, gue jamin. Dengan passion. Nikmatilah Bleach arc yang baru yang gue nggak tahu udah sampai mana sekarang. Itu nggak pakai passion juga, dengan cinta juga. Lu nggak ngomong gitu. dengan maksimal juga dengan lah. Dengan maksimal dan gue yakin juga di put some effort, maximal effort sih di situ kan. Iya. One Piece juga. Dan One Piece juga getting closer guys. Makin dekat nih guys. Waduh, masih jauh anjing. Masalah factionnya duluan nemu One Piece. Saking parah pacingnya ya. Lucu banget anjing. Masalah factionnya duluan. Saking parahnya pacingnya. Masa segitunya anjing. Ya enjoy One Piece ya dengan Gear 5 dan seterusnya bagaimana. Oke, kalau gitu. Oke, kita pamit ya. Iya. Sudah cukup. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Say bye-bye. Bye.